warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Mukashafatul Qulub, yaitu halaman 71, bagian terakhir tentang bab al-ghibah. Silakan bagi yang membawa untuk bisa menyimaknya. Warwiya an Jabir bin Abdullah al-Ansari, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, anna rihal ghibati kanat tabidu fi ahdi Rasulillah wa dzalika liqillatiha, bahwa angin ghibah atau gosip itu sangat jelas pada zaman Rasulullah, wa dzalika liqillatiha, karena waktu itu orang masih sedikit. Jadi kalau ada yang ghibah itu ketahuan ya. Wa amma fi hadhil azman, adapun masa sekarang, faqad kasratil ghibah, sudah banyak sekali ghibah. Wa amtala'atil unubu minha, dan sudah penuh ya pembicaraan-pembicaraan tentang ghibah. Fala tatamayyazu raihatuha, maka tidak terasa lagi baunya ghibah itu. Wa mathalu dzalik kamathalu rajulin, perumpamaan seperti itu adalah seperti orang dakhala darat dabagin, yang memasuki rumah penyemakan kulit. Falam yaqdir 'alal qarari fiha, dan dia tidak mampu untuk berdiam lama di tempat itu, min syiddatir ra'yah, karena baunya. Ibaratnya begini ya, kalau kita melewati tempat pembuangan sampah, misalnya di Bantar Gebang, itu kalau kita lewat, baru pertama kali lewat, itu sangat bau, sangat menyengat ya. Dan itu kira-kira perumpamaan pasar Rasul. Tapi bagi orang-orang sekitar, apalagi bagi pemulung yang sehari-hari hidup di tempat sampah dan dari sampah, dia sudah tidak merasa bau lagi, udah biasa. Nah sekarang ini seperti itu keadaannya, ghibah di mana-mana ada. Dan yang paling banyak sekarang ini melewati WA. Jadi grup WA itu banyak kan isinya ghibah ya. Jadi kalau informasi mungkin bagus, tapi kebanyakan juga ghibah, ngomongin ini dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud falam yaqdir 'alal qarari fiha. Jadi bagi orang yang belum pernah ya masuk ke daerah situ, itu terasa baunya menyengat. Tapi bagi pemulung itu biasa saja ya. Bagi mereka itu biasa saja. Kenapa? Karena sudah terbiasa ya. Di anha mala'at unufu, karena memang hidungnya sudah biasa. Fakadzalika amrul ghibati fi ayyamina hadhi, begitulah masalah ghibah pada zaman kita sekarang ini. Jadi karena sudah tidak merasa, maka kita merasa tidak berdosa. Itu seakan-akan biasa saja, itu maksudnya ya. Kalau zaman Nabi terasa ya. Apalagi sekarang ini ya, orang-orang ngobrol itu jarang, tapi biasanya melalui WA. Kalau ngumpul-ngumpul jarang. Qala Ka'ab sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qara'tu fi ba'dil kutub, aku telah baca di sebagian kitab-kitab, annaman mata ta'iban minal ghibah, bahwa orang yang meninggal dunia ya dan sudah taubat dari ghibah, kana akhiru may yudkhilul jannah, dialah orang yang pertama, dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Jadi kalau orang yang ghibah itu kemudian dia sudah taubat, maka dia masuk surga, tapi masuk surganya paling belakang. Wa man mata musirran 'alaiha, dan orang yang meninggal dunia tetap melakukan ghibah, belum tobat,
kana awwalu may yadkhulun nar, maka dia orang yang pertama sekali masuk neraka. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang mengumpat, ay asyaddul azab, artinya siksanya sangat keras, lil humazah, bagi humazah pengumpat, alladzi ya'iduka fil ghaib, orang yang menggosipkan kamu di waktu kamu tidak ada atau di belakang kamu. Wal lumazah alladzi ya'iduka fi wajhika, dan lumazah adalah orang yang membicarakan aib kamu di depan kamu. Inilah turun ayat nuzilat fil Walid bin al-Mughirah. Jadi ayat ini wailul likulli humazatil lumazah, sebab nuzulnya adalah pada Walid bin al-Mughirah. Kenapa dia? Wa kana yaqtab an-nabiyya, dia selalu menggunjingkan Nabi. Jadi Walid bin Mughirah itu pekerjaannya siang malam pagi sore itu menceritakan kejelekan Nabi. Ya. Wal muslimin, dan juga orang Islam. Fi wujuhihim, di depan mata mereka langsung. Wa yajuzu ayyakuna sabab khasan, dan inilah sebabnya khusus. Wal wa'id wa aman, dan ancaman itu adalah bersifat umum. Artinya kalau ancaman ini khusus untuk Mughirah, ya, yang selalu melakukan riba, tetapi ancaman juga berlaku pada selain dia secara umum. Wa qala Rasulullah, Nabi bersabda, iyyakum wal ghibah, jauhilah olehmu akan ghibah, fa innaha asyaddu minaz zina, karena dosanya lebih besar atau siksanya sangat keras atau lebih keras daripada zina. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa takunul ghibah asyaddu minaz zina, bagaimana ceritanya bahwa gosip itu dosanya lebih besar daripada zina? Qala, Nabi bersabda, innar rajula yazni, bahwa seseorang itu berzina, summa yatub, kalau dia bertobat, fayatubullahu alaihi, dan taubatnya diterima oleh Allah. Sudah selesai. Wa inna sahibal ghibah, tapi orang yang melakukan ghibah, melakukan gosip, la yughfaru lahu, dosanya tidak diampuni, hatta ya'fu anhu sahibu, sampai orang yang digosipkan itu memberikan maaf kepadanya. Fal wajib alal murtad, karena itu wajib bagi orang yang melakukan ghibah ayyandim, untuk menyesal, wa yatub, dan melakukan taubat, liyukhrija min haqqillah, agar dia keluar dari siksa Allah, summa yastahilul murtad, kemudian dia minta kehalalan dari orang yang digibahkan, fayakhruju min mazlatihi, lalu dia keluar dari dosa-dosanya. Wa qala Nabi, man igtaba akhahu al-muslim, barang siapa yang menggibahkan saudaranya sesama muslim, hawwalallahu wajhahu ila duburihi, maka Allah membalik mukanya ada di pantat. Jadi nanti mukanya adanya di bawah, di akhirat. Jadi mukanya bukan di atas lagi. Jadi muka dan wajahnya itu menggantikan pantat, puter, hawala. Ya. Jadi Allah akan memutar wajahnya menjadi ada di duburnya atau di pantatnya yaumul qiyamah. Itu sebagai azab. Wa yanbaghi li sahibil ghibah, dan hendaklah bagi pelaku ghibah ayyastaghfirullah, untuk melakukan istighfar, taubat kepada Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, qabla qiyam min majlis, sebelum dia berdiri dari tempat duduknya, dari tempat dia melakukan ghibah, wa qabla an tasila ilal muqtab, sebelum ghibah itu sampai kepada yang digosipkan, li'annahu idza taba sahibul ghibah qabla usulihi ilal muqtab tuqbalu taubatuh, karena pelaku ghibah yang sudah taubat sebelum gosipnya itu sampai kepada orangnya, maka diterima taubatnya. Amma idza balaghathu, adapun apabila ghibah itu sudah sampai kepada pelakunya, fala yurtafawanul itsmu bitaubah, maka dosanya tidak diampuni meskipun sudah bertobat. Malam yaqahu fi hilin, karena tidak menjadikan dia dalam keadaan kehalalan.
Wa kadzalik, dan begitu juga idza zana, apabila dia berzina bimra'atin la zaujun, dengan seorang perempuan yang mempunyai suami, fabalagha khabar, lalu informasi itu sampai kepadanya, la yurtafa'u bitaubah, tidak diterima taubatnya, bal biqada'il faid min dalik, tetapi itu bisa dilakukan dosa-dosa atau balasan yang setimpal. Pada intinya bahwa marilah kita berusaha ya untuk selalu menghindari ghibah ya, terutama melalui WA. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadar ya. Jadi karena kita biasanya di grup WA itu ya sudah saling akrab, sehingga kita tidak terasa mengumpat kejelekan atau segi negatif daripada orang lain. Itu termasuk yang ghibah, yang kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu perbuatan dosa ya. Demikianlah dari saya, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.